Wow guys, rupa-rupanya Indonesia merancang untuk memindah ibu kota Indonesia dari kota Jakarta ke Kalimantan Timur, Indonesia. Wow guys, ini menarik guys. Nampaknya setelah kota Jakarta telah menjadi kota yang moden dan indah, kini Kalimantan Timur akan menjadi kota baru. Mungkin akan menjadi kota yang terindah dan tercantik di dunia. Wow guys, mungkin juga akan menjadi kota pentadbiran Indonesia yang baru seperti di Malaysia yang ada kota Putrajaya. Wow guys. Oke guys, jom mari kita sama-sama tonton dan reaction video menarik ini bersama-sama aku. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Hai guys, welcome back to my channel. Adlan Mustafa. Apa khabar orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei dan seluruh orang-orang yang berada di Asia Tenggara maupun yang berada di dunia ini? Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dikurniakan kesihatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, sebelum itu guys, diharap you guys dapat support channel aku Adlan Mustafa dengan menekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali untuk you guys menerima notifikasi apabila aku upload video-video baru untuk you guys tonton. Diharap you guys juga dapat like dan juga jika ada sebarang komen, you guys boleh komen dalam video reaction kali ini. Okay guys, hari ni aku nak reaction satu video daripada channel Lensa Kalimantan. Channel ini banyak memberi info mengenai Kalimantan, khususnya pembangunan mega projek ibu kota baru Indonesia dan info menarik lain yang berada di Kepulauan Kalimantan. Diharap you guys dapat support channel ini dengan menekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali untuk channel ini menghasilkan banyak video-video menarik dan info-info berguna mengenai Kalimantan Indonesia. Okay guys, kali ni aku nak buat reaction video channel ini yang bertajuk Hebat Ibu Kota Baru Indonesia akan menjadi salah satu kota terindah di dunia. Wow guys, ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur guys. Wow guys, menarik ni guys. Kota Jakarta pun dah begitu moden, tetapi pemerintah Indonesia bercadang dan akan memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur guys. Ini menarik guys. Semakin rancaklah pembangunan dan permodenan di Indonesia. Katanya akan menjadi salah satu kota terindah di dunia guys. Wow guys. Okay guys, mari kita sama-sama tonton dan reaction video ini bersama-sama aku. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Ibu kota baru Indonesia serba canggih, cerdas dan moden. Kalimantan ni terletak di tengah-tengah Indonesia. Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menteri Pekerjaan Umum dan akan dijadikan salah satu kota terindah di dunia. Basuki Hadi Mulyono mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam membangun ibu kota baru nantinya di Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya antara lain untuk perencanaan dan pengembangan kawasan prasarana dasar. Menteri PUPR menjadwalkan perencanaan itu sudah dimulai pada awal tahun 2020 dan selesai pada awal tahun 2021 ini. Prasarana dasar yang dia maksud adalah berupa jalan, bendungan air, dan sanitasi. Selanjutnya, untuk pembangunan perumahan dan perkantoran, Menteri PUPR menuturkan akan dijadwalkan mulai tahun 2021 ini. Konsepnya melalui metode desain dan bangun sekaligus.
Metode Project Design and Build biasa disebut proyek terintegrasi rancang bangun. Basuki menilai metode tersebut lebih efisien dari sisi waktu dan biaya dia pun metode ada konvensional monumen desain, di tengah-tengah kota lelang, tender, baru dan ni. kemudian bangun. Lebih daripada itu, dari sisi pendanaan, Menteri PUPR Biasalah kalau sesebuah kota, ibu kota mesti ada monumen sebagai tanda. Contohnya di kota Jakarta dia ada monumen Monas, monumen nasional yang terletak di kota Jakarta. Di Kalimantan ni pun akan dibina satu monumen yang barulah sebagai tanda ibu kota baru di Indonesia. PUPR juga mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan mengandalkan APBN. Porsi dari APBN tersendiri maksimum hanya 19% dari total investasi, yaitu sebesar 466 triliun. Bukan sahaja cantik, malah alam sekitar tetap terjaga ya, dengan ditanam dengan pokok-pokok. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan desain berkonsep negara rimba nusa sebagai pemenang sayembara rancang bangun ibu kota baru nantinya. Arsitek di balik desain yang syarat dengan sentuhan alam tersebut adalah Sofyan Sibarani dan tim dari Urban Plus. Sofyan Sibarani mengatakan, desain yang dibuatnya terinspirasi dari hutan belantara yang ada di Pulau Kalimantan. Sofyan pun menjelaskan lebih detail lagi, lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan dinilai sangat berbeda dengan ibu kota negara-negara yang lain. Berbeza dengan negara-negara lain. Identitas nusa bangsa dan rimba yang dimiliki oleh Indonesia akan dipadukan menjadi konsep negara rimba nusa. Negara rimba nusa. Lebih lanjut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, pemenang desain dipilih bukan hanya berdasarkan karya yang baik, tapi juga memiliki pembeda dengan negara-negara lain di dunia. Basuki menegaskan nantinya karya dari 3 pemenang pertama akan disinergikan untuk dibuat desain detail ibu kota negara. Maknanya untuk desain ibu kota baru di Kalimantan Timur ni, pemerintah Indonesia mengadakan pertandingan lah. Yang terbaik akan dipilih sebagai desain lah atau model untuk pembangunan di ibu kota baru Indonesia. Wah guys, menarik tu guys. Pemenang kedua contohnya demikian kuat di perencanaan gedung dan smart transportation. Itu akan disinergikan dengan pemenang pertama yang mengadopsi kearifan lokal. Pembangunan dari ibu kota baru rencananya dimulai pada awal tahun 2021 mendatang. Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di kawasan Penajam Pasar Utara. Di lokasi tersebut akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Di kawasan tersebut akan dibangun Istana Kepresidenan dan Komplek Perkantoran ASN. Istana Juga akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di kawasan Penajam Pasar Utara tersebut. Selanjutnya, pada tahap kedua akan meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan dataran tinggi di puncak Bukit Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sebagai titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan yang baru yang akan menjadi bagian dari keberadaan ibu kota baru nanti. Selain daripada itu, kompleks pemerintahan pun akan dibangun di kawasan sekitar Istana Kepresidenan tersebut. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sedang memproses pembentukan kawasan ibu kota negara seluas 256.000 hektar tersebut. Nantinya akan diputuskan menjadi provinsi baru atau city manager. Provinsi baru ya. Presiden Joko Widodo meyakini konsep pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur akan berhasil, walaupun daerah tersebut memiliki kondisi geografis berbukit. Kawasan inti dari ibu kota baru merupakan kawasan hutan tanaman industri atau HTI, yang rencananya akan dihijaukan kembali. Desain modern ya. Lokasi dari ibu kota baru nantinya secara keseluruhan dinilai sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, complex city, kemudian green city. Kalau tengok desain ni, macam di Malaysia adalah Putrajaya lah. Sebab desain dia modern, baru dan juga berkonsepkan alam sekitar lah. Pembangunan ibu kota baru pun akan dibangun dalam bentuk klaster. Presiden Jokowi menargetkan
Klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali dapat selesai pada akhir tahun 2023 mendatang. Klaster pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, kantor kementerian, dan gedung pemerintahan. Lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunan kawasan tersebut adalah seluas 5.600 hektar. Dia akan bangunkan ibu kota baru ni secara berperingkat lah. Pembangunan klaster dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik di kawasan ibu kota baru nantinya, termasuk nanti badan usaha milik negara dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti juga akan dikerjakan secara paralel. Tak hanya klaster pemerintahan, secara paralel juga akan dibangun klaster kesehatan, klaster pendidikan, riset dan inovasi, serta pusat keuangan. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, nantinya kawasan ibu kota negara baru tersebut akan berbentuk provinsi yang memiliki luas keseluruhan 256.000 hektar. Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku. Indonesia. Melengkapi proses keberadaan ibu kota baru nantinya, Presiden Jokowi segera membentuk Badan Otoritas Ibu Kota Baru sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masa pembangunan ibu kota baru nantinya. Pembentukan dari badan otoritas ini dibentuk paling lambat pada awal tahun 2021 ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah memikirkan beberapa nama yang layak dinilai untuk memimpin badan otoritas tersebut. Namun lebih daripada itu, Presiden Jokowi menyatakan tak mau terburu-buru dalam menentukan pemimpin badan otoritas ibu kota baru nantinya. Sebab pemindahan ibu kota baru menyangkut gagasan, perencanaan, dan pendanaan besar sehingga harus dipikirkan secara matang. Sementara itu terkait sarana transportasi, salah satu yang digadang-gadang adalah kereta api. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi anggaran untuk pembangunan transportasi perkeretaapian di kawasan ibu kota baru yakni mencapai 209,6 triliun. Biaya itu terdiri dari pembangunan stasiun, kereta api subway, KRL, MRT, jalur kereta api, dan pengadaan kereta listrik. Besarnya dana pembangunan untuk transportasi kereta dikarenakan pemerintah harus membangun dari awal. Begitu dengan teknologinya. Untuk fasilitas jalan, saat ini Kalimantan telah memiliki jalan tol pertamanya, yakni tol Balikpapan Samarinda. Tol baru ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan peninjauan lokasi ibu kota negara yang baru. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap tol tersebut juga dapat mempercepat akses di kawasan ibu kota baru nantinya dan menjadi cikal bakal jaringan tol Trans Kalimantan, dan juga akan terhubung dengan jaringan tol lainnya yang akan dibangun ke kawasan ibu kota baru yang akan dibangun pada awal 2021, yakni jalan tol Balikpapan Sepaku sepanjang 30 km dan jalan tol laut Balikpapan Puncak sepanjang 14 km. Ibu kota baru akan dibangunkan di Kalimantan menuju pemindahan ibu kota baru pada tahun 2024 mendatang. Alam sekitar tidak musnah begitu sajalah, masih terjaga. Dijangka ibu kota Indonesia baru ni akan mula boleh beroperasi pada tahun 2024 lah. Diharap betul lah kan. Aku pun tak sabar nak tengok keindahan kota baru ini. Ibu kota baru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Lensa Kalimantan. Okay guys, bagaimana guys? Nampaknya desain ibu kota baru Indonesia memang cantik dan moden dan dijangka akan menjadi ibu kota yang terindah di dunia. Begitulah yang dikatakan oleh channel Lensa Kalimantan. Kalimantan Timur ni berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Memang agak strategik tempatnya. Dikatakan melalui info yang aku dapat, kenapa pemerintah Indonesia bercadang untuk memindahkan ibu kota daripada kota Jakarta kepada Kalimantan Timur, kerana di Kalimantan Timur
risiko bencananya jauh lebih minimum. Maknanya Kalimantan Timur ni kurang sikit bencana alam seperti gempa bumi dan juga gunung berapi lah. Lagipun kota Jakarta tu pun dah terlampau padat. Memang kedudukan Kalimantan Timur ni amatlah strategik kerana berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Dan kalau betul-betul ibu kota baru ni menjadi kenyataan, secara tidak langsung memberi keuntungan juga kepada Sabah dan Sarawak di Malaysia. Okay guys, sampai situ sajalah reaction aku kali ni. Diharap you guys dapat support channel Lensa Kalimantan untuk channel ini menghasilkan lebih banyak info-info menarik mengenai Kalimantan. Okay guys, sebelum tu guys, diharap you guys juga dapat support channel aku dengan menekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol locengnya sekali untuk aku menghasilkan lebih banyak video-video menarik untuk you guys tonton. Okay guys, jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.